Selamat pagi semua. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu minta ketua kelas coba Dwiki silakan siapkan dulu temannya, lanjut berdoa. Siap. Belum kita mulai. Oke, jadi sebelumnya Ibu periksa dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, lengkap ya? Oke, alhamdulillah. Jadi siang-siang begini semoga anak-anakku sekalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Oke, silakan perbaiki duduknya dulu, duduk yang nyaman, supaya nanti pada saat proses pembelajaran kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan apa yang dipelajari hari ini ya. Oke, sudah rapi semua duduknya? Oke, selanjutnya silahkan Ibu minta untuk berdiri dulu kembali. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kita barusan menyanyikan salah satu lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini ada kaitannya dengan materi kita kali ini, masih membahas tentang keanekaragaman hayati. Ya, Ibu tanya dulu, masih ingat materi sebelumnya? Ya, kalau masih materi apa itu? Tentang komponen ekosistem. Ya betul ya. Jadi kalau Ibu tanya pada komponen ekosistem itu apa saja yang ada atau materi apa saja? Populasi, komunitas, habitat, dan biosfer. Oke, ada lagi yang bisa ulang? Siapa? Materi apa saja yang ada? Ada materi komponen ekosistem. Tadi ada populasi, apa lagi? Habitat, individu. Oke, mantap ya, alhamdulillah masih ingat. Ya, jadi untuk materi kali ini masih lanjut tentang materi keanekaragaman hayati, yaitu tentang interaksi pada komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu menjelaskan interaksi makhluk hidup dalam ekosistem berdasarkan literatur yang tepat. Jadi nanti kalian boleh mencari dari sumber manapun, boleh menggunakan HP-nya. Selanjutnya, yang kedua, siswa mampu mengaitkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui kegiatan diskusi. Seperti yang Ibu bilang, interaksinya pada misalkan pada rantai makanan beserta jaring-jaring makanan. Selanjutnya yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan interaksi makhluk hidup dalam ekosistem berdasarkan video yang telah diamati. Jadi nanti Ibu akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi kali ini. Nanti kalian akan mengamatinya dan nanti akan ada soal yang kalian akan jawab. Ada masalah yang muncul pada video itu nanti kalian akan selesaikan bersama kelompoknya. Dan yang terakhir juga nanti akan ada penilaian per individu, ya. Makanya anak-anakku sekalian silahkan perhatikan baik-baik materi kita kali ini mulai dari sekarang sampai terakhir nanti, supaya bukan hanya sekedar melihat dan mendengarkan, tapi setidaknya ada yang bisa dibawa pulang, ya. Oke. Selanjutnya kalian masih ingat, kalau masih ingat materi sebelumnya, mungkin kalian boleh memperhatikan sekitar kelas kalian. Apa yang kalian lihat di luar kelas? Ada berbagai organisme, ya betul. Selanjutnya
Coba sebutkan satu organisme yang kalian lihat. Pohon. Apalagi? Kalau hewan, kalau ibu tanya hewan apa yang kalian lihat? Oke. Ya. Kalau ada yang bilang tadi lalat, lalat itu bagaimana cara mempertahankan hidupnya? Ayo, dengan cara memperoleh makanan mungkin dari organisme lain. Ya betul. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kita akan membahas materi lebih lanjut tentang apa saja atau interaksi apa saja yang akan ada pada materi ini. Untuk itu, tetap semangat belajar semua ya. Tetap bersyukur, tetap semangat belajar, mulai dari awal pembelajaran hingga nanti akhir pembelajaran. Bisa? Oke, jadi sebentar Ibu akan memutarkan video tentang pembelajaran kali ini. Kita akan belajar. Halo, kembali lagi bersama Kunci. Halo, kembali lagi bersama Kunsimbel. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem part 2. Di sini kita akan membahas tentang aliran energi, jaring-jaring makanan, dan juga rantai makanan. Oke, langsung saja. Gesta dan juga ekskreta akan diuraikan lagi menjadi zat anorganik. Dan setelah menjadi Tadi, kalau Ibu tanya apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Dari video tersebut atau apa yang kalian bisa pahami setelah melihat video? Ayo, siapa yang bisa? Jadi setelah memperhatikan video tersebut, atau mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini tentang setelah, oke, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Anika Cunana Haikal. Jadi di sini saya mau bertanya, selain energi matahari, energi apa yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup? Oke, jadi aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi selain matahari ya. Oke, jadi mungkin ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab. Selain matahari, kamu kan termasuk organisme juga nih. Selain matahari yang dibutuhkan apa? Air, betul. Terus? Udara, betul. Pikirkan tentang video tersebut. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, Helena, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, jika energi dalam produsen sekitar 10% berpindah ke konsumen primer, maka sisanya lagi akan dikemanakan? Oke, upload lagi dong. Untuk teman yang bertanya. Jadi jika hanya 10% yang digunakan, ya, karena banyaknya organisme yang lain, banyaknya makhluk hidup yang lain, nanti tetap akan dibutuhkan. Jadi selebihnya itu tetap ada. Kalau aliran energi yang tadi nih, misalkan berkaitan tentang video yang tadi nih, apa yang paling utama? Oh, itu hanya dibalik. Ya, jadi energi matahari ini sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Jadi energi itu mengalami perpindahan dari sumber merupakan suatu proses pemindahan materi dan energi. Macam-macam rantai makanan itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai rantai makanan pariwisata. Oke. Jadi tadi ada tambahan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan lagi setelah lanjut ke video. Sampai di sini apa yang dipikirkan tentang video tersebut? Atau mungkin masih ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Apa? Kompos. Oke, pernah dengar kata kompos? Pernah, mantap ya. Jadi memang ada kaitannya dengan materi kita kali ini, kompos. Kalau Ibu lemparkan dulu pertanyaannya ke kalian, ada yang bisa sebutkan kompos itu menurut kalian apa sih? Oke, bisa dari makhluk hidup, betul. Ya, jadi kompos atau pupuk kompos itu adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa organisme. Ya, misalkan bisa dibuat dari apa? Sisa makanan. Ya, sisa makanan boleh. Apalagi konsumen yang pertama memakan produsen disebut sebagai konsumen 1. Yang pertama memakan tumbuhan apa? Kelinci. Serangga, bisa juga kelinci. Ya, apalagi bisa belalang. Betul, Mang? Urutannya ada. Ya.
Jadi konsumen yang paling terakhir yang tidak ada yang makan itu disebut sebagai. Silahkan gabung dulu dengan kelompok kalian. Oke, jadi untuk LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup kalian juga ya. Untuk melihat lebih jelas, ini ada juga yang Ibu kirim, perlihatkan langsung, sudah Ibu printkan. Ini ya. Seperti nanti ya, ini akan ada yang terakhir nanti. Tapi ini aja kamu perhatikan. Baik, ya. Ya. Jadi ini aja. Tetap dikerjakan dulu. Nanti kalau itu sudah. Nanti ini terakhir ya. Ya Bu. Oke, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Boleh silakan diskusi sambil kalian bertanya apabila ada yang kurang dipahami dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Linknya juga sudah Ibu kirim di grup kalian ya. Kalau mau buka link videonya, LKPD-nya. Oke, bagaimana kelompok? Kalau ada yang mau bertanya boleh acungkan tangannya ya. Oke. Sampai muncul apabila itu terjadi terus menerus. Iya. Iya. Oke, jadi supaya tidak ada yang mengantuk, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Oke, jadi kita senam sikap dance. Jangan malu. Yeay. Oke, silakan duduk. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Oke, aplaus untuk semua. Oke, silakan dilanjut. Oke, silakan kita lanjut ke kelompok 1 duluan. Oke, silakan maju. Nggak makan daging, bukannya dia makan daging terus. Oke, anak-anakku sekalian, jadi barusan teman-teman setiap kelompok sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil daripada diskusinya ya. Jadi sampai di sini Ibu bisa memperhatikan, oh ternyata setelah melihat video tersebut kalian sudah bisa memahami dari materi tersebut. Nah, kalau Ibu nih muncul satu pertanyaan nih, kira-kira kelompok siapa nih yang bisa menjawab? Ya, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini. Pada interaksi tadi ada namanya jaring-jaring makanan, ada rantai makanan, ya enggak? Organisme yang menempati atau yang paling banyak energinya itu apa? Yang menghasilkan energi yang bisa menghidupi dari organisme yang lain itu apa? Harus kita jaga, ya. Produsen itu diantara, sedangkan biasanya tidak sadar akan menebang secara liar. Nah, itu tadi, ya. Jadi selanjutnya, jadi intinya kalian harus berusaha bagaimana caranya pelestarian tentang keanekaragaman hayati itu bisa terjaga. Dengan cara apa tadi? Melestarikan? Gimana caranya supaya pelestarian keanekaragaman berupa sosialisasi atau mungkin sebagai pelajar membawa secara liar? Ya, bisa. Oke. Sebelum lanjut, Ibu mau mendengar simpulan materi yang sudah dipelajari. Ya, oke, kelompok berapa nih? Yang bisa sedikit saja, nggak usah panjang lebar. Yang bisa menyimpulkan sedikit materi yang sudah dipelajari hari ini. Oke, Kevin. Oke, boleh berdiri Kevin. Oke. Ya, mantap ya.
saya, rantai makanan tidak akan terganggu jika manusia tidak mengganggu habitat hewan lainnya, tidak memasuki habitat, tidak masuk secara liar, sehingga rantai makanan tersebut kehilangan makanannya dan mulai memburu hewan lain. Oke, beri aplaus dulu. Selamat siang. Tepuk selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan lagi link. Ini sebagai Ibu akan membuktikan apakah kalian sudah memahami dengan bisa menjawab soal ini. Kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, linknya Ibu kirimkan. Alparesi. Elena dapat 100. Oke, sudah dikirim semua? Oke, jadi di sini Ibu bisa melihat kalau jawaban kalian hasil dari evaluasi Ibu, kalian bisa menjawab 100%, ya. Aplaus dulu untuk semua. Ya. Ibu bisa menyimpulkan kalau kalian sudah memahami untuk pembahasan materi kali ini, ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian tetap semangat belajar. Jangan lupa rajin beribadah, perbaiki sikapnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati, ya, yaitu tentang apa saja manfaatnya atau apa saja manfaatnya pada manusia nantinya, ya. Jadi tetap semangat belajar semua, baik-baik sama orang tua. Jangan lupa menjaga keanekaragaman hayati, ya. Oke, silakan. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin, berdoa dan disiapkan. Kita berdoa, kita dimulai.